program kampus mengajar. Sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa yaitu Kak Ade Laila Fatmawati. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, yuk kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Adel. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat Kak Adel? Ya, alhamdulillah sudah lumayan setelah berdrop-drop ria. Agak ngedrop kemarin, memang musimnya lagi sakit mungkin ya. Jadi maaf kalau sedikit bindeng. Iya, semoga lekas sembuh ya Kak Adel. Terima kasih. Nah, Kak Adel ini kan termasuk salah satu mahasiswa Unisnu Jepara yang lolos program kampus mengajar. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih awalnya Kak Adel mengikuti program kampus mengajar dan apa sih motivasi Kak Adel bisa mengikuti program tersebut? Oke, cerita awal ya. Mungkin kenalan dulu kali ya. Aku Adel, salah satu mahasiswa prodi KPI Unisnu Jepara yang mengikuti program salah satu peserta kampus mengajar angkatan 7 di Sekolah Penugasan SD Negeri 1 Pecangaan tahun 2024. Cerita awal kenapa ikut kampus mengajar. Dulu karena udah dengar sebelumnya tentang kampus mengajar dari temen gitu ya, terus nyoba buat daftar aja, ya iseng-iseng lah ya, iseng-iseng berhadiah gitu ternyata, iseng-iseng aja dulu, terus nyoba buat kepo juga tentang apa sih kampus mengajar gitu, benefitnya apa, terus ternyata bisa konversi 20 SKS kayak gitu. Akhirnya di semester 6, mau semester 6, coba deh daftar gitu, terus ngikut dari bulan November, nunggu seleksi lanjut di tes, habis itu seleksi tes itu lolos deh sampai Januari akhirnya mulai pembekalan. Ya kurang lebih kalau nggak salah seluruh proses dari kampus mengajar dari awal daftar sampai benar-benar selesai itu kurang lebih 1 semester, benar-benar 6 bulanan lah ya, gitu. Itu. Nah, kalau motivasi Kak Adel mengikuti program kampus mengajar ini tuh motivasinya apa? Mungkin karena di awal ini ya belum yang ya mempersiapkan banget, itu enggak yang kayak gitu, lebih kayak ya udahlah ya daftar aja dulu gitu loh. Dulu tuh gitu, daftar aja dulu karena yang daftar kan banyak banget kan, daftar aja dulu. Ternyata dari sekian banyak mahasiswa terutama anak-anak KPI dan hanya di angkatanku hanya 1 aku, dan di adik tingkat juga ada 1 gitu yang kampus mengajar. Ya mungkin karena notabene kita bukan jurusan pendidikan kali ya, jadi cuma 2 yang lolos gitu. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama Kak Adel mengikuti program tersebut? Pengalaman yang paling berkesan, wah kalau diceritain satu-satu itu nggak bisa ya Zulfa, karena semua menurutku berkesan, sangat berkesan selama 4 bulan kami bertugas itu. Kami maksudku bukan diriku sendiri ya, tapi karena kita berkelompok 5 orang itu ya, 5 orang dari 2 univ yang beda, maaf ya, dari 2 univ yang beda, dengan karakter-karakter orang-orangnya yang beda. Jadi semuanya berkesan, tapi ada beberapa hal-hal yang masih aku ingat banget sampai sekarang dan mungkin sampai nanti ya. Ada salah satu program kerja yang namanya tutor fun literasi. Jadi program kerja ini tuh dia bukan ngajar sih, tapi nambah jam buat anak-anak SD pada saat itu yang belum lancar membaca dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, dari kelima peserta KM pada saat itu, kelompokku itu per orang kan megang beberapa anak, termasuk aku dong, aku megang ada 3 anak lah. Nah di situ secara langsung kita les tambahan buat membaca kan, dan sebelumnya aku pribadi belum pernah sampai ngajar
ngajar apalagi seorang siswa untuk belajar membaca gitu loh. Dan itu di situ aku megang kelas 2. Aku ajarin lah kayak biasanya ya, mengenal huruf dan lain sebagainya. Tiba-tiba terharu aja. Ini benar cerita pribadi, terharu banget. Karena di situ kayak, wah ini bekal, karena membaca ya, apalagi membaca ya, bukan bekal untuk sekarang aja, tapi nanti loh. Kalau manusia hidup juga harus bisa baca loh, gitu. Dan aku ikut andil dalam proses si anak itu, gitu loh. Itu yang bikin, wah ini sampai temanku gini, karena aku mungkin karena kayak udah gak bisa membedung gitu, terus lala kenapa gitu, oh, aku bisa ngajarin baca gitu, aku bisa ngajarin baca nih anak. Terus si anaknya juga happy, dan di beberapa pertemuan pada saat itu alhamdulillahnya ada perkembangan. Dan itu enggak hanya literasi ya, ada numerasi juga gitu. Itu yang menurutku paling menyentuh ya, paling menyentuh, yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Kayak ternyata jadi seorang pengajar itu tidak semudah itu loh, gitu loh. Gitu. Jadi kita tuh kayak seneng banget gitu ya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Bener banget. Nah, kira-kira ada gak sih tantangan terbesar yang Kak Adel hadapi selama mengikuti program kampus mengajar, dan bagaimana tuh cara Kak Adel mengatasinya? Tantangan terbesar, sebenarnya kalau di kampus mengajar itu banyak sih ya. Kalau yang kita tahu mungkin yang kita ngomong umumnya, anak-anaknya bisa, terus lingkungan di situ bisa, kayak di situ kan kita nggak hanya bertemu dengan anak-anak aja, tapi ada guru, ada kepala sekolah, ada masyarakat, ada wali murid gitu ya. Bahkan tantangan terbesar itu malah antar individu kita per kelompok itu gitu loh. Kadang dengan beda pemikiran tadi, ya kita ngomongin urusan pendidikan apa ya? Aku juga nggak yang jurusan pendidikan banget gitu loh, nggak yang mempelajari hal-hal itu gitu loh. Ternyata tantangannya itu bukan hanya di anak-anaknya aja, yang semuanya itu ada tantangan tersendiri dari kita yang, oke, kita mulai dari anak-anaknya ya. Kalau kita ke anak-anak, walaupun aku sendiri dari jurusan komunikasi ya, ngomong sama anak, komunikasi dengan anak-anak seusia itu, apalagi dulu tuh aku megang di fase A itu kelas 1, 2 gitu ya. Di kelas rendah namanya, kelas tinggi sama kelas rendah gitu, kelas 1, 2. Ternyata jurusanku komunikasi, tapi bagaimana berkomunikasi dengan mereka, si anak-anak ini juga nggak gampang gitu loh. Ada treatmentnya, gimana kita ketika menyampaikan itu didengar itu gimana gitu. Tantangannya di situ. Terus belum lagi anak-anak yang tantrum. Ya, kalau apalagi gini loh, kita ngajar kan, kita ngajar, ya kita bermain belajar gitu. Tapi kan kita nggak mungkin nyuruh mereka buat bermain semua atau belajar semua. Ada yang ingin bermain sendiri, ada yang ingin belajar yang seperti ini gitu. Nah, untuk mengatasi itu tantangan tersendiri buatku. Dan cara mengatasinya gimana? Pertama, aku adaptasi itu hampir 1 bulan loh. 1 bulan, bener-bener 1 bulan, bahkan lebih mungkin. Caranya, pertama koordinasi sama wali kelasnya. Tetap itu koordinasi wali kelas, karena kita kan di sini kan kolaborasi, kampus mengajar kan kolaborasi dengan sekolah dasar. Kita koordinasi, kita kolaborasi, kita selalu minta saran begitu. Terus dari 5 kelompokku tadi, dari 5 orang satu kelompok tadi itu ada teman-teman yang dari jurusan pendidikan. Jadi aku konsulnya ya ke mereka. Ini gimana sih ngatasin anak kayak begini? Kalau ya aku bener, aku jurusan komunikasi gitu. Tapi ini kayaknya nggak pernah deh aku diajarin, ini kayak aduh, ini hal baru gitu loh. Intinya itu. Terus tantangan lain kayak beberapa hal terkait program kerja, terus kegiatan-kegiatan kan akan melibatkan
guru, wali murid dan lain sebagainya. Dan itu kayak ya mungkin yang kita inginkan seperti ini. Tapi kan tidak bisa, bukan nggak bisa jalan, tapi lebih ke oke lah kita omongin dulu sama kepala sekolah juga, sama wali murid juga gimana enaknya gitu supaya semuanya lancar. Gitu sih. Nah, selanjutnya gimana Kak Adel itu menilai dampak dari program Kampus Mengajar ini terhadap siswa dan masyarakat di tempat Kak Adel mengajar? Tapi jawabannya bisa disimpan dulu, kita akan sambung di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Pagi-pagi pasti lebih bersama. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Semelekete, Anda bingung mau kuliah di mana? Anda bingung pengen mewujudkan cita-cita seperti apa? Oh, Anda bingung lagi mau kerja apa? Jangan khawatir, kuliah di Unisnu, POP DGT, Semelekete. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti lebih bersama Prodi KPI. Baik, melanjutkan perbincangan sebelumnya nih, mengenai bagaimana Kak Adel menilai dampak dari program Kampus Mengajar terhadap siswa dan masyarakat di tempat Kak Adel mengajar. Dampak kepada siswa dan masyarakat ya. Menarik ya ini ya pertanyaannya. Gini, pada saat pertama kali kami datang dan pada saat itu belum penerjunan yang memang besok mengajar langsung itu belum, baru kita survei dulu pada saat itu. Antusiasme yang dirasakan bukan hanya anak-anak aja, tapi ibu kantin gitu loh, ibu kantin gitu. Terus wali murid yang dengar bahwa akan ada mbak-mbak kampus mengajar gitu. Kalau dulu malah ngiranya kalau wali murid malah bukan kampus mengajar,
babak KKN dulu itu. Ternyata ya itu mungkin yang taunya mahasiswa masuk ke sekolah biasanya kan babak KKN ya. Itu cukup tinggi antusiasme dari mereka gitu loh. Dan beberapa kali ini ada beberapa program kerja yang kami bukan melibatkan tapi program kerja ini memang kalau bisa wali murid juga bisa ikut gitu loh. Ada beberapa program kerja yang seperti itu. Dan dari program kerja tadi kami koordinasikan dengan guru, lalu guru yang ke wali murid jadi narahubung kita gitu loh. Jadi ada program kerja dulu itu kemah literasi, ada juga market day. Jadi yang market day deh ya. Yang market day itu anak-anak mencoba untuk belajar membeli dan berjualan. Mereka mencoba belajar itu. Terus dari situ kan tidak semua anak-anak bisa cari modal sendiri atau mungkin bikin produknya sendiri gitu. Jadi harus melibatkan orang tua lah ya, harus melibatkan orang tua. Jadi dari situ di market day itu orang tua ikut ke sekolahan gitu loh. Orang tua ikut ke sekolahan, orang tua ikut beli jajan-jajanan yang teman-teman jual, yang anak-anak jual pada saat itu. Begitu juga dengan guru-guru, terus masyarakat yang ada di situ, ibu-ibu kantin juga biasanya pada ikut gitu. Itu. Terus dengan kehadirannya kita kan apa ya? Mungkin lebih terlihat kali ya, karena memang gini, apa yang belum pernah ada di sekolah penugasan atau memang beberapa kegiatan yang belum jalan, kan kita coba untuk jalankan. Kayak kemah, terus kegiatan itu tadi, banyak hal sih sebenarnya. Kita jalankan, kan kelihatan ya akhirnya ya, oh ini ada ini nih, ada gara-gara ada kampus mengajar nih gitu. Jadi ini jalan lagi, kemah jalan lagi gitu. Oh dulu udah ada, ini masyarakat ya yang bilang ya, oh dulu udah pernah ada kemah Mbak, cuman udah lama banget, udah nggak pernah gitu. Yaudah kalau kalian masih di sini yaudah jalanin aja gitu. Itu malah dari mereka gitu. Itu. Berarti dapat tanggapan positif ya dari Ya, masyarakat. alhamdulillah. Nah, kira-kira metode atau pendekatan inovatif apa yang Kak Adel gunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran? Dan bagaimana cara Kak Adel itu menyesuaikan materi ajar dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa di sekolah? Oke, inovasi ya. Kalau Iya. untuk aku sendiri, mungkin ini aku globalkan dengan satu kelompok aja kali ya. Dari kita penerjunan itu, kita itu ada di beberapa tahap-tahap sebelum. Kalau teman-teman mungkin ngira kampus mengajar itu ya udah kalian ngajar ke kelas, terus kalian ngajar, masuk, terus pulang, enggak ya. Karena banyak sekali program kerja. Jadi ini secara global gini. Kalau untuk aku pribadi, sebenarnya malah lebih banyak belajar dari teman-teman yang lain gitu loh. Lebih ke membantu ya, aku ya. Kalau aku tuh lebih membantu. Terus apa ya? Program kerja yang kita buat itu termasuk inovasi-inovasi kita untuk mengembangkan apa yang belum ada dan belum terlaksana di SD penugasan atau sekolah penugasan gitu. Terus dari apa tadi ya yang belum kira-kira yang belum pernah ada atau memang belum bisa terlaksana atau ada kendala atau apa, coba deh kita masukin program kerja. Terus kita coba di situ ada kolaborasi bersama dengan guru-guru, ada forum koordinasinya. Kita rapat bareng guru-guru, ini enaknya gimana, kita ambil program kerja ini, dan disetujui semua, akhirnya kita jalankan. Dan alhamdulillah semuanya jalan gitu loh. Dan itu baru di program kerja, bisa masuk di inovasi di program kerja. Selain itu, ada media pembelajaran.
kalau aku sendiri dulu kenapa hampir 1 bulan itu masih adaptasi ya tentang mengajar, itu karena kayak RPP, apalagi tuh ya, rencana pembelajaran atau apa itu ya, itu masih awam, bagi aku masih awam banget gitu. Ya mungkin karena memang selama ini nggak pernah ya, itu masih awam banget. Walaupun sebelumnya di pembekalan juga udah disampaikan, tapi ya namanya memang kita belum, sama sekali belum pernah. Jadi yang aku tahu, oh ini rencana pembelajaran ini kayak gini, oh seperti ini. Terus sekarang belajar untuk fase A, B, dan C atau kelas 1, 2, 3 itu berbeda. Kayak lebih ke belajar dan bermain. Jadi kita di beberapa pembelajaran literasi, numerasi, adaptasi teknologi, itu benar-benar bisa ngebuat mereka lebih have fun, lebih seneng buat belajar gitu. Dan dulu tuh banyak banget sih kalau teman-teman tuh media ajarnya ada, kita coba pakai proyektor ya, kita pakai proyektor, terus kita pernah juga media ajar box-box mainan dan lain sebagainya, ada peta, ada apa yang mereka itu bisa ikut andil di situ gitu loh, anak-anak bisa ikut andil di situ gitu. Jadi aku banyak membantu ya kalau untuk inovasi yang lain, mungkin di beberapa program kerja juga kayak market day tadi, coba untuk berjualan di sana, belajar itu kan numerasi ya berarti ya, penghitungan dan lain sebagainya ya, masuk keluar begitu. Itu sih. Selanjutnya, bagaimana nih pengalaman Kak Adel mempengaruhi pandangan Kak Adel tentang pendidikan dan pengajaran, apalagi basic Kak Adel kan sebagai mahasiswa KPI yang notabene-nya bukan pendidikan. Ternyata jadi guru itu tidak semudah itu gitu. Ternyata jadi guru yang kalian kira berangkat pagi, pulang siang, belum yang ini itu, ternyata tidak segampang itu ya jadi guru. Maksudnya setelah saya lihat di lapangan secara langsung, saya lihat secara nyata di depan mata saya sendiri, ternyata guru kerjaannya juga bukan hanya ngajar aja. Ternyata itu gitu. Setiap hari mereka harus mikirin besok pembelajaran ini metodenya apa. Besok pembelajaran ini metodenya, dan itu hampir setiap hari. Dan setelah itu juga bukan terus pagi berangkat, siang pulang, malam masih mikirin nilai dan lain sebagainya. Ternyata jadi guru juga nggak segampang itu gitu. Jadi dulu jadi guru SD, kalau kita ngomongin pendidikan, dapet di SD gampang lah gitu. Dulu kan gitu aku, dapet di SD gampang lah. Paling juga ntar anak-anaknya suruh ini bisa gitu. Ternyata kalau udah di lapangan enggak gitu, sulit banget. Apalagi dengan karakter anak-anak yang sangat berbeda-beda itu ya, itu. Dan dulu bahkan aku sampai gini, request, karena mungkin bilang udahlah gampang lah SD gitu. Akhirnya aku request, aku megang di kelas 1 sama 2. Nah ini malahan di kelas 1 sama 2 itu adalah pondasinya, benar-benar pondasinya. Kalau kamu yang diajarkan sekarang anak-anak gak bisa paham, nanti di kelas 2 ya gak paham, di kelas 3 ya gak paham, bahkan sampai seterusnya. Itu ternyata bagaimana kita untuk memahamkan mereka apa yang kita maksud itu lebih sulit gitu loh. Itu ternyata tuh kayak gitu. Nah, kalau saran Kak Adel nih untuk perbaikan program kampus mengajar ke depannya, dan harapan Kak Adel untuk generasi peserta program kampus mengajar angkatan berikutnya tuh seperti apa? Tapi jawabannya bisa disimpan dulu, kita sambung di segmen berikutnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bincang bersama Prodi KPI.
bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you Lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Unisnu Jepara, prospek kerja lebih menjanjikan. Mantap. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, datang langsung ke kampus Unisnu, bisa nanya. Oke? Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Pagi. Baik, melanjutkan perbincangan sebelumnya yaitu mengenai apa saran Kak Adel untuk perbaikan program kampus mengajar ke depannya dan apa harapan Kak Adel untuk generasi peserta program kampus mengajar angkatan berikutnya. Oke, saran ini buat pusat apa buat apa nih? Jangan, kalau buat pusat tuh lebih ini tahu ya. Janganlah ya Kak, buat ini aja ya, buat peserta selanjutnya aja kali ya. Iya. Saran buat temen-temen gitu. Kalian sabar aja, apalagi yang kemarin. Kenapa sabar? Karena yang kemarin ini kan udah dibuka yang angkatan 8. Pasti ini udah proses menuju seleksi mungkin ya. Atau mungkin malah udah pengumuman kali. Sabar untuk pembekalannya itu ya. Karena pembekalan itu akan membuat kalian jenuh sekali. Pembekalannya lama gitu. Dan tapi dari apa ya, pembekalan itu juga semuanya, terutama apalagi kalian kalau bukan anak pendidikan, itu akan berguna banget gitu. Jadi sabar aja, nikmati prosesnya dulu, dinikmati aja, nanti lama-kelamaan juga akan seru kok, akan merasakan keseruan itu gitu. Terus apa pertanyaannya selanjutnya tadi? Harapannya untuk generasi peserta kampus mengajar angkatan berikutnya. Untuk yang angkatan selanjutnya semangat ya. Pertama, ayo kita lanjutkan estafet tentang apa ya? Estafet untuk membuat pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Itu yang bolak-balik ditekankan kepada kami pada saat pembekalan pada saat itu. Dengan hadirnya kita, paling tidak kita membawa perubahan gitu, membawa perubahan di pendidikan, di sektor pendidikan, entah itu SD, SMP, SMK, kita pasti nanti akan berdampak di sana gitu loh. Dan jangan pernah cukup ilmu tapi coba haus ilmu. Banyak banget hal yang kalian pelajari kalau kalian udah ikut kampus mengajar nanti gitu loh. Kan kita udah di hashtag belajar sambil berdampak. Nah, itu gitu. Nah, apakah ada cerita inspiratif dari siswa atau peserta kampus mengajar lainnya dalam mengikuti program ini?
yang bisa memotivasi calon-calon peserta program kampus mengajar angkatan berikutnya. Cerita inspiratif ya. Iya. Apa ya? Oh ini ada nih sebenarnya. Ini kelompok aku sendiri mungkin ya. Cerita inspiratif dari kita lah ya. Kita ini 5 orang yang sangat berbeda karakter pada saat itu disatukan dengan beda-beda jurusan. Ada anak DKV, ada KPI, aku dari pendidikan sekolah dasar ada pendidikan matematika juga ada. Jadi kita itu kepala-kepala yang sangat-sangat berbeda dengan karakter yang berbeda-beda. Terus selain itu dari background mereka satu persatu itu juga beda. Ada yang anak organisasi, ada yang bahkan ambil reguler 2, anak Unis 2 ambil reguler 2 loh dia nggak kerja, akhirnya ikut kampus mengajar loh. Gitu, reguler 2. Terus satu lagi ada yang pendiam ada yang pendiam, ada yang boros di jajan itu pun ada. Bayangin ini maksudnya kayak ini bukan cerita inspirasi juga dibilang iya, bilang enggak ya, tapi menurutku dari mereka selama 4 bulan kemarin itu akan jadi motivasi buat teman-teman yang selanjutnya gitu. Kayak gini, kita 5 kepala yang berbeda dijadikan satu selama 4 bulan menangani beberapa hal-hal yang ada di situ pada saat itu, entah itu ngajar apa-apa. Sorry. Terus malahan aku sendiri pada saat itu banyak belajar dari teman-teman jurusan pendidikan. Entah itu tentang mengenal karakter siswa, terus mengenal bagaimana koordinasi dengan guru, kolaborasi dengan guru, bagaimana mengenal rencana pembelajaran, media ajar dan lain sebagainya. Itu malah aku dapat dari mereka. Terus ada temenku sampai dia yang diem, maksudnya kayak emang karakternya dia diem, tapi dia megang di kelas 1 sama kelas 2 pada saat itu. Dengan yang awalnya dia diem, cuek, dingin banget, tapi ternyata ketika dia udah ketemu sama anak-anak, udah ngajar di kelas, itu udah beda lagi, bukan dia lagi gitu loh. Bener-bener profesionalnya dia untuk belajar ngajar ya pada saat itu ya gitu. Jadi kayak yang awalnya nih orang beneran nih bisa ngajar orang diem gini gitu kan. Ternyata enggak, malah jadi motivasi sendiri gitu loh. Oh dia aja yang awalnya kelihatannya diem-diem aja, ternyata bisa ngajar loh. Jadi kayak gitu. Jadi banyak banget perubahan-perubahan. Mungkin lebih ke nambah pede, percaya diri, terus bisa ngomong di depan umum itu gitu. Jadi banyak ya kalau inspirasi-inspirasi lain. Itu baru yang kita berlima. Ada lagi, ini yang paling aku ingat di SD, di sekolah penugasanku itu anak-anak mayoritas enggak semuanya muslim. Sebenarnya toleransi di situ tuh luar biasa banget. Wah, aku benar-benar keren banget untuk SD Negeri 1 Pecangaan. Toleransinya luar biasa banget. Di situ sampai kayak gini. Dari dia kelas 1 sampai kelas 6 itu benar-benar dari guru-gurunya sendiri itu mengenalkan agama ya memang sesuai agamanya masing-masing, tidak membedakan ini enggak gitu loh. Terus ada cerita pada saat itu salah satu ada satu kegiatan, ada program kerja di bulan Ramadan. Nah, di tanggal itu juga itu Paskah pada saat itu Paskah. Tahu nggak, dari teman-teman Nasrani kita dikasih telur loh. Mbak-mbak kampus mengajar dikasih telur, guru-guru dikasih telur gitu. Jadi benar-benar toleransi di sana itu luar biasa banget menurutku. Kayak ya kalau lu Nasrani ya udah Nasrani, Islam gitu loh.
Terus ada yang paling aku inget ini, ada program kerja individuku yang memperlihatkan dari isi film terus dibuat jadi zine atau majalah gitu kan, art zine pada saat itu. Nah, temanya toleransi, banyak banget. Namanya anak-anak ya, pikirannya liar ya, apa aja bisa ditulis, apa aja bisa digambar gitu. Dari isi-isinya itu ada isi yang agamaku, agamamu tidak ada bedanya, maksudnya jangan menjelek-jelekan agama orang lain kayak gitu. Dan ternyata memang itu diajarkan dari kelas 1, benar-benar kelas 1 gitu. Mereka tahu gitu, oh ini muslim, oh ini beda suku, oh ini Nasrani, gitu. Mereka tahu gitu. Jadi malah hal-hal kayak gitu tuh hal-hal, wah ini toleransinya gede banget ya. Enggak kita yang udah gede nih ya, kadang masih mungkin ya udah sono lu ke gereja lah gitu kan, enggak ya. Kadang kita masih ajak-ajak itu, tapi kalau mereka tuh enggak gitu. Udah deh pokoknya lucu mereka tuh. Pengalamannya berkesan banget ya Mbak ya. Nah kalau boleh tahu nih, program kampus mengajar itu sekolah penugasannya itu di SD aja atau ada di SMP, SMK atau apa? Kalau kampus mengajar ini itu ada di sekolah dasar, di SD, SMP sama SMK. Biasanya SMK dia. Kalau nggak salah emang SMK ya. Belum dengar ada SMA, tapi SMK, SD, SMP, SMK. Soalnya kalau setahu saya itu kan rata-rata di SD ya. Iya, mungkin kelihatannya yang SD ya. Karena SMK juga bukan enggak 5 kelompok loh. Maksudnya satu kelompok bukan 5 orang, kayaknya cuma 3 orang. Itu yang SMK. Kalau SMP masih satu kelompok 5 orang. Tapi kebanyakan memang SD gitu. Baik, boleh nih Kak Adel disampaikan pesan dan motivasi dari Kak Adel untuk pemirsa KPI. Aduh, apa ya? Keputusan yang kita ambil di awal itu sudah jadi salah satu rencana Tuhan. Entah itu keberuntungan ataupun kegagalan, ya udah dijalanin aja gitu loh. Ataupun itu adalah sebuah kegagalan yang paling gagal, ya udah kita jalani aja, hidup terus jalan. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain, membahagiakan diri sendiri, menikmatinya, dan lebih ikhlas aja. Oke. Dan mungkin ada tambahan, mungkin ini teman-teman kelompokku ya yang mungkin nonton, Aida, Desi, Nana, Sela, terima kasih 4 bulan kemarin sudah menjadi guruku, sudah menjadi tempat untuk belajar hal-hal baru. Semangat buat kalian semua, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di versi terbaru kita nanti. Makasih. Wah, tidak terasa nih perbincangan kita sudah usai saja ya Kak Adel. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Adel sudah menyempatkan hadir di KPI TV dan berbagi pengalamannya bersama kami. Baik pemirsa, nantikan perbincangan menarik lainnya di Bincang Pagi edisi selanjutnya. Saya Zulfa pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum